Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-45. Kali ini saya membahas tentang ruginya sombong. Tidak usah berpanjang lebar, kita langsung mulai saja. Ruginya sombong. Kita mulai dengan pengertian sombong. Saya perlu memulai dengan pengertian sombong karena sebagian kita mengatakan seseorang itu sombong padahal tidak masuk dalam klasifikasi sombong menurut Rasulullah SAW. Saya ambil dalam hadis Sahih Muslim 131. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai apabila baju dan sandalnya bagus atau indah. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah, menyukai yang indah. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini terjemahan seberat biji sawi. Ya. Zarah itu diterjemahkan biji sawi. Ya. Ada yang mengatakan sebetulnya itu partikel terkecil. Ya. Tapi saya tidak berani mengatakan begitu. Saya ambil saja sesuai dengan yang ada di kitab hadis saya. Menurut penjelasan Rasulullah SAW, ciri sombong itu ada dua. Satu, menolak kebenaran, dan dua, meremehkan orang lain. Jadi salah satunya ini sudah merupakan sikap sombong. Menolak kebenaran, bila diberitahu kesalahannya, dia tersinggung. Dikasih tahu salah, ini kamu salah. Oh, marah dia ya. Apalagi bila yang memberitahu usianya lebih muda, status sosialnya lebih rendah, lebih miskin, atau orang yang dibenci, tidak disukai. Bila disampaikan ayat Allah atau hadis Nabi, tidak langsung terima, tetapi melihat siapa yang menyampaikan. Jadi dia tidak berpegang pada, saya tidak tahu hadis atau bukan ya, jangan melihat pada siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Dulu saya pernah dengar katanya itu hadis, tapi saya cari-cari hadisnya nggak ketemu, jadi saya tidak berani mengatakan itu hadis. Padahal Allah telah memberitahu dalam surat Al-Baqarah ayat 147 bahwa kebenaran itu dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Ya. Tapi orang yang sombong tidak melihat itu. Dia melihat siapa yang menyampaikan.
Yang kedua, meremehkan orang lain. Merasa diri lebih baik, lebih terhormat, lebih mulia dari orang lain. Kalau merasa ini kan di dalam hati. Mungkin dari sikap tidak, tapi di hatinya ya. Membanggakan keturunan dan atau status sosial, jabatan, kekayaan, dan lain-lain. Menuntut, walau hanya dalam hati, orang lain untuk menghormati dia. Karena merasa lebih terhormat. Karena status sosial atau posisi dia saat ini maupun di masa lalu. Menyepelekan jasa atau keberadaan orang lain. Mengabaikan janji dengan orang lain. Janji sama orang nggak bisa ditepati, tapi nggak ngasih tahu. Besok-besok baru ngasih tahu. Itu meremehkan itu ya. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah memberitahukan dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13, bahwa yang paling takwalah yang paling mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syubuhan wa qabailan lita'arafu inna akramallahi indallahi. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi ukuran kemuliaan sebenarnya adalah takwa. Tapi orang sombong tidak. Ruginya sombong. Surat Al-Hadid ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yuhibbu di sini diterjemahkan menyukai. Sebetulnya yuhibbu itu juga mencintai. Jadi Allah tidak mencintai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Al-Baqarah ayat 34. Wa yaquluna lil malaikati isjudu li adama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia enggan atau malas dan sombong, dan dia termasuk golongan kafir. Iblis tidak mau sujud karena dia menganggap dirinya lebih baik. Dia terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah. Karena khairu minhu. Jadi sifat ciri sombong yang kedua tuh, merasa diri lebih baik. Di dalam surat Al-Hadid ayat 23 di atas, Allah memberitahukan bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri atau tidak mencintai. Jadi jangan berharap mendapat rahmat Allah dan cinta Allah bila kita sombong dan membanggakan diri. Sombong dan membanggakan diri sebetulnya satu kesatuan. Karena dia membanggakan dirinya ada sifat sombong. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34, Allah memberitahukan bahwa iblis itu enggan dan sombong.
dan iblis termasuk golongan kafir. Jadi, jangan berharap Allah memasukkan kita dalam golongan mukmin bila kita sombong. Allah sudah pasti memasukkan kita ke dalam golongan kafir, meskipun amal-amal ritual kita sedemikian wah. Tidak sedikit orang yang amal ritualnya itu bagus, dari segi kuantitas banyak, itu menjadi sombong, karena merasa diri menjadi lebih baik dari orang lain. Itu malah Allah masukkan golongan kafir, kan ngeri itu. Ya, hadis-hadis tentang sombong. Muslim 132. Dari Al-Qamah dari Abdullah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari iman, dan tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Dari hadis ini kita bisa tahu bahwa kalau ada kesombongan dalam kalbu, berarti tidak ada iman. Ya. Makanya hati-hati dengan sombong itu. Abu Daud 4168. Dari Sufyan, dari Ma'bad bin Khalid, dari Hanzah bin Wahab, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang keras hati dan sombong. Abu Daud lagi 3567. Anas berkata dari Al-Aghar Abu Muslim dari Abu Hurairah. Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Barang siapa mengambil salah satu dari keduanya dariku, maka ia akan aku lemparkan ke dalam neraka. Jadi jelas, sombong itu tempatnya neraka. Bukhari 4472. Hadisnya cukup panjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga dan neraka berbantah-bantahan. Neraka berkata, orang-orang congkak dan sombong memasukiku. Surga berkata, sedangkan aku tidak ada yang memasukiku selain orang-orang lemah yang hina dalam pandangan manusia. Lalu Allah berfirman kepada surga, maksudnya manusia yang nggak beriman ini ya. Allah berfirman kepada surga, kau adalah rahmatku. Denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Rahmat itu adalah pemberian karena sayang. Dari kata rahim. Kemudian Allah berfirman kepada neraka, kau adalah siksaku. Denganmu aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Dan masing-masing dari keduanya ada isinya. Sedangkan neraka tidak terisi penuh hingga Allah meletakkan kakinya. Kemudian neraka berkata, cukup, cukup. Saat itulah neraka penuh dan sebagiannya menindih sebagian yang lain. Allah tidak menzalimi seorang pun dari makhluknya. Sedangkan surga Allah menciptakan penghuninya. Jadi yang masuk neraka itu orang congkak dan sombong.
Muslim 5093. Dari Ma'bad bin Khalid berkata, aku mendengar Harithah bin Wahab al-Khuzai berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu penghuni surga? Setiap orang lemah dan diperlemah. Andai ia telah bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan menunaikannya. Maukah kalian aku beritahu penghuni neraka? Setiap orang congkak, hina, dan sombong. Hina dalam ukuran Allah. Mungkin di mata sebagian manusia, yaitu terhormat, mulia. Ada ayat-ayat Quran yang menyebutkan orang-orang yang hina, itu yang bagaimana. Tidak saya ungkapkan di sini. Muslim 156. Dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan orang yang Allah tidak mengajak mereka berbicara pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka. Abu Muawiyah menyebutkan dan tidak melihat kepada mereka. Dan mereka mendapatkan siksa yang pedih, yaitu orang tua yang penzina, pemimpin yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Udah miskin, sombong. 7 Muslim 3766. Dari Ikrimah bin Amr, telah menceritakan kepadaku Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa. Bapaknya telah menceritakan kepadanya bahwa seorang laki-laki makan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kirinya. Lalu Rasulullah bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Dia menjawab, aku tidak bisa. Beliau bersabda, apakah kamu tidak bisa? Tidaklah dia menolaknya kecuali karena sombong. Setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Itu tadi hadis-hadis tentang sombong. Ini khusus menjulukan pakaian karena sombong. Karena sebagian orang mengatakan pokoknya kalau pakaian menutup mata kaki haram. Makanya saya kemukakan. Kalau sombong, ya. Ini ada hadisnya. Bukhari 392. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Nah, kemudian Abu Bakar berkata, sesungguhnya sebelah dari pakaianku terjulur, kecuali bila aku memeganginya atau mengangkatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya kamu melakukan itu bukan bermaksud sombong. Jadi jelas itu. Kalau sombong, iya, tak boleh. Bukhari 5337. Telah menceritakan kepadaku Ismail, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi dan Abdullah bin Dinar serta Zaid bin Aslam.
mereka telah mengabarkan kepadanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Bukhari 5345. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata, saya berjumpa Muharib bin Bisar di atas kudanya ketika ia datang di tempat untuk memutuskan suatu perkara. Lalu aku bertanya tentang suatu hadis, maka dia menceritakan kepadaku. Katanya, saya mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjulurkan kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Lalu tanyaku kepada Muharib, apakah beliau menyebutkan sarung? Dia menjawab, beliau tidak mengkhususkan kain sarung ataukah jubah. Yang keempat, hadis Abu Daud. Dari Asim, dari Abu Utsman, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang isbal atau memanjangkan pakaiannya hingga melewati mata kaki dalam sholat karena sombong, maka Allah tidak menghalalkan baginya surga dan tidak mengharamkan baginya neraka. Jadi penyebabnya sombong. Nah, bagaimana kalau orang sengaja naikkan ke atas itu karena dia suka menganggap lebih baik dari yang tidak. Nah, dia jadi sombong malah. Jadi yang intinya itu sombongnya, ya, bukan panjang pendeknya pakaian. Ringkasan, pengertian sombong adalah yang tadi ya dua itu ya. Satu, menolak kebenaran. Dua, meremehkan orang lain. Jadi hati-hati kita. Jangan sampai menolak kebenaran. Kalau itu sudah dari Allah dan Rasulnya, terima saja. Dan jangan meremehkan orang lain. Kita tidak tahu bagaimana nilai dia di mata Allah. Tidak bisa kita lihat dari kulit luarnya saja. Ruginya sombong. Satu, tidak dicintai atau disukai Allah. Bagaimanapun bagusnya ibadah ritual kita, ngaji kita, baca Qur'annya ya, sholatnya, saumnya, sedekahnya, tapi ketika kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, Allah nggak suka. Yang kedua, malah masuk golongan kafir. Yang ketiga, ini yang ngeri, masuk neraka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi hati-hati dengan sombong. Sombong itu sering menyelinap di dalam hati kita tanpa kita sadari. Ya. Begitu sudah meremehkan orang lain, langsung sadar. Itu saja saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita, sehingga kita bisa mewaspadai bibit-bibit sombong yang ada di dalam kalbu kita, dan kita mohon kepada Allah, mohon bantuan untuk membersihkannya dari hati kita, sehingga tidak sia-sia amal-amal kita semua. Sekian saja, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Untuk itu saya mohon maaf. Kalau Anda ingin mengikuti terus video saya dan Anda belum subscribe, silakan di subscribe. Kalau Anda menyukai video ini, silakan di like. Dan kalau Anda merasa ini perlu disebarluaskan, silakan di share.
Sekian saja dari saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.